Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Saya akan menceritakan kisah Nabi Yakub alaihissalam dalam agama Islam. Pertama, masa muda dan perselisihan dengan kakak Nabi. Yakub adalah putra Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim. Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Isyu atau Esau yang lahir lebih dulu. Namun, sejak dalam kandungan, kedua anak ini sudah menunjukkan karakter yang berbeda. Isyu tumbuh menjadi pemburu yang kuat dan disayangi oleh ayahnya, Nabi Ishak. Sementara itu, Yakub tumbuh menjadi sosok yang lebih tenang, bijaksana, dan lebih dekat dengan ibunya, Rafkah. Perselisihan dimulai ketika Yakub mendapatkan wasiat kenabian dari ayahnya. Dengan izin Allah, Nabi Ishak memberikan keberkahan dan kenabian kepada Yakub. Hal ini membuat Isyu marah dan cemburu, hingga ia berencana untuk mencelakakan Yakub atas saran ibunya. Yakub pun pergi meninggalkan rumah untuk menghindari bahaya dan mencari pasangan hidup. Kedua pernikahan dan lahirnya Bani Israel. Dalam perjalanannya, Nabi Yakub sampai di rumah pamannya, Laban, di Haran. Di sana, ia jatuh cinta kepada sepupunya yang bernama Rahel. Untuk bisa menikahi Rahel, Laban meminta Yakub untuk bekerja selama 7 tahun. Setelah masa itu berlalu, Laban justru menikahkan Yakub dengan kakak Rahel, Lea. Ketika Yakub memprotes, Laban menjelaskan bahwa adalah adat mereka untuk menikahkan anak sulung terlebih dahulu. Laban kemudian menawarkan Rahel, asalkan Yakub bersedia bekerja lagi selama 7 tahun. Yakub setuju, dan akhirnya menikahi kedua kakak beradik tersebut. Dari Lea dan Rahel, serta 2 budak perempuan yang diberikan Laban, Zilfah dan Bilhah, Nabi Yakub memiliki 12 orang putra dan 1 putri. Dari Lea, Yahuda, Syamun, Lawi, Yasar, Zebulon dan Rubel. Dari Rahel, Yusuf dan Bunyamin. Dari Zilfah, Gad dan Asyir. Dari Bilhah dan Naftali. Ke-12 putra ini kelak dikenal sebagai Asbat atau nenek moyang dari 12 suku Bani Israel yang menjadi cikal bakal bangsa Yahudi. Ketiga ujian kehilangan Yusuf dan kesabaran tanpa batas. Kisah ini adalah ujian terbesar bagi Nabi Yakub. Kasih sayangnya yang besar kepada Yusuf dan Bunyamin membuat saudara-saudara mereka iri hati. Mereka sepakat untuk menyingkirkan Yusuf dengan membuangnya ke dalam sumur, lalu mengatakan kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Ketika mereka kembali, mereka membawa jubah Yusuf yang sudah dilumuri darah kambing. Nabi Yakub, meskipun hatinya sangat hancur, tidak serta-merta percaya dengan kebohongan anak-anaknya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia berkata, "Sesungguhnya hanya diriku yang mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surah Yusuf ayat 86. Nabi Yakub sangat berduka, hingga ia sering menangis dan matanya menjadi buta memutih karena air mata dan kesedihan yang mendalam. Meskipun menjadi buta, Nabi Yakub tidak pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Allah, meyakini bahwa suatu saat Yusuf akan kembali. Kesabarannya ini disebut sebagai sabar jamil, kesabaran yang indah, karena ia tidak mengeluh dan hanya berserah diri kepada Allah. Keempat, pertemuan kembali dan hijrah ke Mesir. Setelah bertahun-tahun, kelaparan melanda negeri mereka. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk meminta bantuan. Di Mesir, mereka bertemu dengan penguasa Mesir yang bijaksana dan adil, yang ternyata adalah Nabi Yusuf. Setelah beberapa kali pertemuan, Yusuf akhirnya membuka identitasnya dan meminta saudara-saudaranya untuk membawa seluruh keluarga mereka ke Mesir. Sebagai bukti, Yusuf memberikan jubahnya kepada mereka. Ketika jubah itu dibawa oleh salah satu putranya dan diletakkan di wajah Nabi Yakub, seketika itu pula penglihatan Nabi Yakub pulih atas izin Allah. Hatinya yang selama ini menderita langsung dipenuhi kebahagiaan. Seluruh keluarga Nabi Yakub, termasuk 12 putranya, berhijrah ke Mesir. Mereka disambut dengan hangat oleh Nabi Yusuf. Pertemuan kembali ayah dan anak yang telah berpisah selama puluhan tahun ini menjadi puncak kebahagiaan bagi Nabi Yakub dan merupakan buah dari kesabaran dan keimanannya yang tak tergoyahkan. Kelima, wafatnya Nabi Yakub. Sebelum wafat,
Nabi Yakub mengumpulkan semua putranya. Ia mengingatkan mereka untuk selalu beriman hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nabi Yakub menanyakan kepada mereka, "Apa yang akan kalian sembah sepeninggalanku?" Semua putranya menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan kami hanya berserah diri kepada Allah." Wasiat ini menunjukkan betapa pentingnya tauhid dalam ajaran Nabi Yakub dan merupakan salah satu warisan spiritualnya yang paling berharga. Nabi Yakub wafat di Mesir dan dimakamkan di samping makam ayahnya, Nabi Ishak, di Hebron, Palestina. Kisah Nabi Yakub adalah teladan bagi umat manusia tentang kesabaran sabar dalam menghadapi cobaan, keimanan yang teguh, dan kasih sayang seorang ayah. Kesediaan Nabi Yakub untuk berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, meskipun dalam penderitaan yang luar biasa, mengajarkan kita bahwa harapan sejati hanya datang dari keyakinan kepadanya. Itulah kisah singkat Nabi Yakub alaihissalam, dari beliau lahir hingga wafat. Segala sikap teladan dan mukjizat yang dikaruniai Nabi Yakub alaihissalam semoga dapat memberikan contoh pada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.